وبعائشة الجمال أم الكمال العالمات أم الكمال العالمات وخديجة الكبرى التي هي للمعالي فاهمات وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمات أم الكمال العالمات وبحق جبريل الأمين على سخيف التامة هم عدتي وذخيرتي في الخسر يوم التامة في الخسر يوم التامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. Nyuwun maaf apabila nanti banyak yang salah, betulkan sendiri ya, saya berulang-ulang begitu. Teruskan tafsir bait lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi kan ayat 5 yalan Gusti Allah Ta'ala bakal paring kenugrahan maring siro Gusti Kanjeng Nabi. Besok nang akhirat. Bahkan dunia Kanjeng Nabi kan paling mulia, ya mulia dunia akhirat. Ayat 6, 7, 8 Gusti Allah Ta'ala pirsa yang Gusti Kanjeng Nabi yatim, anak yatim nuli diparingi perlindungan, pertolongan, dirumati Abi Tholib ya 2 tahun, 6 tahun ibunya meninggal dirawat Mbah Kungnya ya Gusti Sayyid Abdul Muthalib. Nah terus 2 tahun, terus setelah itu diramut Romo Pamani Abai Sen Ali Karwajani Abi Tholib. Maune ora pirsa syariat Kanjeng Nabi sama wayang sekotak nggak bisa apa-apa ya, yang tahu dalangnya. Jadi ada orang kok ngaku pinter ngaku iso ya mboten saged. Sedaya wayang tuh mboten saged napa-napa. Isone iso, isone pinter, isone ceramah ngaji, ya diparingi iso ngaji, diparingi ceramah sing maringi Gusti Allah Rabbul Alamin. Saril mutauhid ngoten dadi gak iso popo la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi la haula tidak daya upaya meninggalkan maksiat itu pertolongan Allah. Jadi panjenengan misalnya kok orangnya baik enggak menjalankan maksiat, pertolongan Allah. Wala quwata jenengan salat ngaji segala itu bisanya ngaji itu kersane Gusti Allah, sing ngersakno bangga Gusti Allah. Nuli diparingi pituduh dening pangeran Gusti Allah. Maune Kanjeng Nabi fakir nuli diparingi kecukupan ya syariate menikah dengan Gusti Siti Khadijah Al-Kubra. Rakyat to. Nah, Kanjeng Nabi ngoten. Jadi Kanjeng Nabi itu satu manusia bejo dunya, bejo akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, nikmat dunia, nikmat akhirat, dan seterusnya. Ayat 9, 10, 11. Mula dari Gusti Allah nih terhadap anak yatim nasihati Kanjeng Nabi khususnya umi sedunia. Seliramu ojo gawe rugi, jangan menyakitkan hati. Jangan sampai kita bentak-bentak sama anak yatim atau orang yang minta-minta. Terhadap wong-wong kang jejaluk atau wong kang mis, terserah rupa apa saja, minimal kita sopan ya. Silamu Kanjeng Nabi ojo nyentak-nyentak, ojo bentak-bentak, ojo maidu, ojo ngelokno sama orang yang minta-minta. Lan maring nikmate Gusti Allah Ta'ala rupa kenabian khususnya jadi Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan seterusnya. Silamu Kanjeng Nabi supaya ngomong-ngomongake. Nah, jadi bukan Kanjeng Nabi saja, jadi Kanjeng Nabi khususnya kalau mendapat nikmat. Kenapa sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa panjenengan jaminan swarga Al-Mustafa wal Murtada wa Ibnahuma wal Fatmah kok sholatnya sampai kakinya bengkak, sampai abuh kakinya. Nah, ya Aisyah, bukankah kita itu oleh Allah diciptakan yang terbaik,
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, syukur. Nah, syukur asalnya kita nggak ada, jadi nabi, Sayyidil Mursalin, jadi imami Rasul, nabi dan seterusnya. Nah, itu rasa syukur ya. Itu yang jaminan surga aja banyak syukurnya. Nah, kalau kita nggak jaminan surga, masa kita nggak bersyukur? Nah, nih, ya tagaibahnya yang paling baik mengikuti Gusti Kanjeng Nabi. Faidah. Kacarita nalika surat Ad-Duha iki temurun, ana ing akhire surat Gusti Kanjeng Nabi nuli maca takbir Allahu Akbar. Mula dadi nalika kita maca utawa krungu wacan surat Wadduha, kita disunahake maca takbir. Semono uga surat-surat kang tumiba sawise surat Wadduha. Dene takbire iku mengkene Allahu Akbar. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Terus ya kaya Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak sampai selesai. Terus Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun sampai Falak bin Nas, surat Ikhlas, surat Al-Falak, surat An-Nas. Nah, kenapa kalau saya tuh senang baca Allahu Akbar tuh di kitab Tangkul Kaul, barang siapa baca Allahu Akbar itu cahayanya meliputi 7 langit 7 bumi. Kalau di akhirat nanti di surga cahayanya tuh. Kenapa baca ta'awud dulu? Sebab kita kan orang kotor, orang jelek, orang beginilah. Ya beruntung karena Gusti Allah diparingi hidayah bisa ngaji. Sebenarnya saya ini orang biasa. Sebab Allah Akbar, Gusti Allah itu maha besar tanpa batas ya. Sepiro besarnya mboten saged dikalkulasi atau diprediksi, dihitung mboten saged. Nah, a'udzu dulu kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, baik setan laki-laki mau setan perempuan. Nah, kita begitu. Terus baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sebaiknya baca Quran atau wiridan apa saja tuh, dan terserah mau baca sholawat, istighfar, membaca Quran dan sebagainya. Kalau saya sih sukanya Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngoten. Tapi panjenengan monggo nderek, monggo mboten nderek ya muga-muga selamat dunia akhirat kabeh lah. Allahu Akbar utawa bacanya gini. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau saya tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tuh. Jadi takbir ngoten. Jadi sebelum baca Al-Qur'an baca Allahu Akbar dari Wadduha sampai ke sana, tapi kita kadang-kadang kalau senang itu ya sudah Allahu Akbar dulu ya enggak apa-apa. Nah, utawa lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau tambahin langsung ya enggak. Mboten ya cukup karena di Al-Qur'an cuman bacanya Allah Akbar utawa la ilaha illallah wallahu akbar tuh kalau merbayai Bisri Mustafa tuh. Nah, kalau misalnya tambahin wala haula ya monggo, mboten ya mboten nomor cukup nah Al-Qur'an. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi kesimpulannya kita tuh kalau mendapat nikmat dari Allah harus menceritakan teman-teman yang sama-sama senang, teman-teman yang pro, teman-teman, saudara, keluarga, lebih-lebih orang tua atau anak istri dan sebagainya. Jadi cerita itu yang bagus-bagus saja. Kalau dapat musibah, kalau bisa nggak usah cerita. Kalau dapat misalnya rezekinya agak seret, agak kurang nggak usah cerita. Tapi kalau rezekinya banyak, luber, jembar, atau nikmat apa saja, misalnya mimpi yang baik, atau dapat apa sajalah hadiah atau bonus dan sebagainya, kita yang bagus. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ceritakanlah nikmat itu. Kan nikmat hakikatnya dari Allah, pelantaran manusia atau pelantaran keluarga, teman dan sebagainya. Ceritakan. Jadi kalau saya
pribadi Al-Fakir ini senangnya kalau dapat nikmat cerita-cerita. Saya cerita sama Ustadz Bustomi, cerita sama teman-teman pengajian saya kalau minggu siang. Nah, menceritakan. Tapi kalau misalnya ada yang kurang baik, nggak usah cerita. Nah, takut yang nggak senang nanti keprok tangannya, tepuk tangan. Ngoten. Jadi ada perintah siapa saja khususnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amma binikmati rabbika fahaddits, wa malan anak pun bini apa lan anak pun nikmat dari Allah ceritakanlah kepada teman-teman itu. Wa amma binikmati rabbika fahaddits lan anak pun kelawan nikmati pangeran ira khususnya Gusti Kanjeng Nabi umumnya umat Muhammad sedunia fahaddits maka critakno sira. Nah, jadi khususnya tuh untuk siapa saja. Ya, terutama kita siapa saja teman-teman, saudara, sahabat, kalau dapat nikmat ceritakanlah kepada teman yang sama senang. Tapi kalau dapat kurang baik, misalnya mimpi kurang baik atau rezeki agak seret, duit kurang banyak atau bagaimana, jangan cerita. Yang baik itu sudah. Nah, kita nambah sedikit ya, sebenarnya saya itu ingin baca kitab Ihya Ulumuddin ya. Tapi mano gandul. Tapi sekarang karena masih bulan puasa, kita ingin menceritakan tentang Ramadan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis pengajian pertama keutamaan bulan Ramadan atau bulan puasanya. Saya ingin baca dari kitab Durratun Nasihin Mano Gandul ya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya kurang lebih hari-hari itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya telah diturunkan kitab Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda ya, jadi membedakan maksudnya, dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan atau kesalahan. Langsung saja saya singkat, kalau satu persatu nanti kelamaan ya takut yang mendengarkan nanti bosan. Wa anin nabi alaihi salatu wassalam yan annahu qala man fariha bidukhuli ramadana kharamallahu jasadahu ala nironi. Artinya kurang lebih dari Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Nabi bersabda, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan, maksudnya tidak dimasukkan, mengharamkan tubuhnya dari atas neraka. Maksudnya dia haramkan masuk neraka. Terus saya masih tanya nih, terus bagaimana ya senang saja nggak puasa bulan Ramadan? Ya tetap, ya senang, otomatis kata-kata senang kan berarti ya menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, juga sholawat raweh.
Jadi kata-kata senang pasti ya, misalnya kita senang sama orang tua. Ya otomatis kalau senang sama orang tua, ibu bapak di bulan puasa yang belikan baju, belikan sarung kalau bapak, kalau ibu ya belikan ruku, mukena tuh, mukena. Atau kalau senang sama anak-anak ya ngasih pakaian, jajan, duit dan sebagainya. Jadi maksudnya hadis itu bukan hanya senang saja, yang haramkan masuk neraka itu ya otomatis yang namanya senang. Berarti senang datangnya bulan Ramadan, otomatis berarti menjalankan puasa dan sholat tarawih. Sebab kalau sholat sunnah yang lainnya kan setahun kan ada semua, mau tahajud, mau duha, mau witir dan sebagainya. Tapi kalau tarawih kan hanya di bulan Ramadan. Jadi kurasa kalau nggak sholat tarawih ya kurang etis lah, kurang baik. Jadi insya Allah maksudnya begitu tuh. Jadi barang siapa senang datangnya bulan Ramadan, sekaligus juga mau menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, juga sholawat tarawih, syukur ditambah lagi bawa makanan kalau mau buka puasa tuh. Di masjid apa di musola ya makanan goreng-gorengan, atau kalau syukur nasi bungkus, nasi kotak, jajan dan sebagainya. Begitulah. Terus tambah sedikit lagi. Terus Duratun Nasikhin, Gusti Kanjeng Nabi dawuh lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa khafidil lisan wa mudimil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Yang artinya surga itu merindukan atau menyayangi, mencintai. Coba kok surga bisa ngomong? Bisa. Surga bisa ngomong apabila Allah menghendaki. Neraka juga bisa ngomong, bumi langit bisa ngomong, bahkan kursi, bangku, nah meja atau di bawahnya kitab saya ini apa ini namanya sound system apa dulu. Nah ini kan kalau Allah menghendaki bisa ngomong, sebab kabeh wayang sekota nggak bisa ngomong, tapi kalau Allah yang menghendaki, yang mau, nah ya bisa ngomong. Makanya berdoa yang bagus, nah terserah Allah apabila Allah menghendaki. Nah apabila Allah mau, contohnya kan yang Nabi Mi'raj kan Allah yang mau, akhirnya bisa Mi'raj pun dan seterusnya. Jadi berdoa tuh, ya Allah ini kalau jenengan yang mau, jenengan yang karep, jenengan yang ngersano, gampang. Tapi kalau kita yang mau, kita yang minta ya sulit. Kita orang kotor, dosanya terlalu banyak. Nah, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, satu talil Quran, wa khafidil lisan, wa mutimil ji'an, wa su'mina fi syahri Ramadan. Yang artinya kurang lebih surga itu merindukan 4 golongan, 4 rombongan. Satu rombongan atau satu golongan orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Jadi tulisannya talil Quran, ya qiraatil Quran, maksudnya itu membaca Al-Quran. Makanya monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, sebenarnya baca Quran bukan hanya bulan puasa, terus puasa sampai puasa lagi, jangan jadi bulan Syawal terus baca Quran, jangan hanya bulan puasa saja nih. Makanya saya tadi waktu ngimami tarawih di Musola Al-Amin, saya anjurkan tuh anak-anak baca Al-Quran ya, sebab cari ilmu ngaji Quran itu wajib ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah terus bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak bisa ngaji bagaimana? Cara belajarnya 4 mata, privat, bisa manggil, bisa datang ke rumahnya guru. Ya yang bagus kalau ibu-ibu belajarnya sama bunyai ya, ibu-ibu lagi. Kalau bapak-bapak yang bagus ya sama Pak Yai atau Pak Ustadz, atau temannya sendiri, tetangganya sendiri, terserah. Yang penting sama-sama suka, sama-sama senang, sama-sama pro itu loh. Jadi syaratnya ngaji itu begitu, sama-sama cocok lah. Jadi surga itu satu merindukan 4 golongan. Yang pertama orang-orang membaca Al-Quran. Sekali lagi saya anjurkan bagi bapak-bapak, ibu
yang apa namanya yang ingin baca Al-Quran belajarnya 4 mata, sodako seikhlasnya, syukur-syukur nanti yang ngajar nggak mau diberi sodako, ya nggak apa-apa, malah baik. Makanya cari temannya sendiri saja atau tangga sendiri yang sama-sama pro, sama-sama senang. Nah sebab apa, mumpung masih hidup. Nah saat tadi itu waktu ngaji kuliah subuh begini, urip pisan piro suweni, ibarate mung mampir ngombe, ojo sembrono tingkah lakune, ben slamet ana dunya akhirat. Amin amin ya Allah ya Rasulullah ya Rabbal alamin. Eling eling sira menungso, sira kabeh kagungan dosa, enggal-enggal tansah tobat, mumpung urip ana ing dunya. Nah kesempatan kalau sudah tua, ibu atau bapak udah tua, nah kan mau kemana larinya? Kalau tua kan kalau nggak sakit mati, berarti larinya ke kuburan. Nah ini tentunya orang Kiai-Kiai Jawa Timur, saya juga kan orang Cirebon ya, jeplak niru-niru, saya nggak bisa sebenarnya. Agama Islam, agama suci, raiso ngaji bakal rugi dunya kadadi opo, rugi akhirat bakal ciloko. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi memang ya kalau kita di dunia itu walaupun di PHK, misalnya di apa namanya dipecat ya kerjaan atau pengurusan dipecat atau di PHK, kan bisa cari yang lainnya. Tapi kalau di akhirat hanya 2, apa saja, surga neraka. Masuk surga apa masuk neraka, nah coba bayangkan. Nah, berarti kalau kita misalnya nggak bisa ngaji kan, rugi dunia nggak jadi opo, rugi akhirat bakal ciloko. Berarti kalau ke surga, kalau neraka naudzubillah min dzalik. Makanya kata saya pernah dengarkan pengamennya, ning akhirat ora ono sutu babat. Ini bagi yang nggak mendapat nikmat, nggak ada sutu babat tuh. Artinya tuh bagi yang dosanya banyak masuk neraka. Kalau surga ya banyak sekali, bukan hanya sutu babat, semuanya ada. Ning akhirat ora ono rondo lewat. Nah itu maksudnya rondo nggak lewat tuh di neraka. Di surga ya jelas bidadari, cantiknya luar biasa, ngidu di meludah di laut yang asalnya airnya asin dari tawar. Tapi lebih tawar lagi istrinya sendiri atau ibu-ibu yang senang ngaji, senang baca Al-Quran, itu bidadari kalah cantiknya. Lebih cantik istri kita sendiri, ibu-ibu yang rajin ngaji baca Quran, itu ratunya bidadari ya manusia. Kenapa kok manusia bisa mulia? Karena manusia waktu dunia kan capek, puasa, sholat raweh, bekti atau hormat sama sang suami, sama ibu bapak dan seterusnya tuh. Tapi kalau bidadari kan langsung enak di surga. Jadi katanya bidadari cantik, keliru. Lebih cantik ibu-ibu yang rajin ngaji, yang rajin sholat, atau istrinya kiai atau istrinya jenengan sedoyo. Istrinya itu lebih cantik. Ratunya bidadari adalah manusia. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Teruskan lagi. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Yang satu orang yang membaca Al-Quran nih, saya harapkan ya belajar ngaji nggih. Kula niki masih belajar, wong kula iki mboten saged napa-napa. Jadi cara belajarnya kalau sudah tua, pripat 4 mata manggil atau datang sendiri terserah. Up to you lah. Gimana enaknya pokoknya diatur. Yang penting podo belum laku, yang penting berjalan bersama. Yang kedua, orang yang memelihara lidah
akhirnya menjaga mulut ya. Mulutnya bagaimana? Ya kan mumpung bulan puasa, baca Quran, dikiran, wiridan, tahlilan, sholawatan, istighfaran, manakiban, dikul gofilinan, terserah senangnya mana, apa manakiban, dikul gofilinan, apa istighosan, cara mbayai Gus Dur kan begitu. Istighosa kan minta tolong, terserah di mana-mana pengajian monggo. Nah, maksudnya juga menjaga lisan. Ini kan banyak kiai-kiai melarang rasan-rasan. Kalau menurut Mbah Ahmad boleh rasan-rasan, tapi rasan-rasan yang baik. Jadi kalau rasan-rasan yang baik mendapat pahala, rasan-rasan yang tidak baik mendapat dosa. Nah terus bagaimana rasan-rasan yang baik itu? Saya rasan-rasan kebaikannya, misalnya Budanu itu tetangga saya ya, orang Jantilor, RT 2 RW 2, Desa Jantilor, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ini hampir setiap hari itu bawa makanan di masjid. Kadang bawa mendut, gorengan, pas kadang-kadang malam bawa nasi ya. Nasi kotak, nasi bungkus, macam-macam tuh digonta-ganti subhanallah. Itu boleh ya. Atau juga saya menceritakan tuh sebenarnya Bu Haji Indah tuh wakaf masjid atau khid Desa Janti depan saya tuh. Kurang lebih 11 ru. Tapi kok sudah lama nggak dibangun-bangun. Nah bagaimana caranya biar dibangun? Ayo urunan. Atau minimal pondasi dulu dan sebagainya. Atau cerita yang baik-baik atau lagi ya. Istri saya sendiri nih. Saya bukannya memuji ya, memang bagus sekali akhlaknya tuh istri saya tuh. Saya kalah malah. Ini kalau misalnya beli bakso ya. Di rumahnya ada temannya, tetangganya lewat dipanggil. Nah suruh makan bakso, kalau nggak mau dibungkus saja. Masya Allah lomanya istri saya. Kok saya kok malah medit, ya Allah. Semoga saya seperti istri saya ya. Kok kalah dengan istrinya. Nah. Terus lagi nih cerita yang masalah kiai. Nah saya kenal dulu kan sering ikut pengajiannya Mbak Yai Gus Latif Jambes Kediri itu. Itu cucunya Syekh Ihsan ya, yang mengarang kitab Sirotolibin dan Imdad itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya karangannya tuh. Nah beliau kan ceramah di Ngronggo. Ngronggo itu dari Kediri juga, kota Kediri kalau nggak salah ya. Nah deket alun-alun tuh, alun-alun ngidul tuh. Nah setelah selesai saya sowan sama Mbak Yai Gus Latif tuh salaman macam-macam. Mbak Yai besok di mana lagi? Oh katanya di Muning tuh. Lampu merah Muning, terus ngidul sebelum Pondok Ploso atas itu tuh. Nah Mbak Yai Gusmi ya. Nah terus ngobrol-ngobrol singkatnya cerita, sudah Mbak Yai saya mau pulang. Jangan dulu katanya, makan dulu. Subhanallah akhlaknya Mbak Yai Gus Latif ya. Padahal saya tuh hatinya ingin makan, cuman agak malu kan. Jadi caranya tuh salaman, nyium tangan bolak-balik. Terus saya tanya di mana lagi tuh loh. Coba akhlaknya Mbak Yai Latif tuh. Makanya saya biasanya kalau ziarah ke Mbak Yai Syekh Ihsan Jambes itu mampir ke kuburannya Mbak Yai Latif dulu tuh. Karena beliau akhlaknya luar biasa ya. Nah ngerti orangnya mau makan tuh, ingin makan tapi pura-pura mau pulang tuh. Nah itu dan seterusnya tuh. Tapi kalau menceritakan jelek jangan. Dan saya nggak mau menceritakan yang jelek tuh. Saya sudah jelek, nanti saya jelek tambah jelek nanti. Jadi gitu ya. Jadi menceritakan yang baik-baik saja. Atau nah Mbak Yai Siri, Masya Allah, mulang ilmu takhud sudah hampir 50 tahun tuh. Luar biasa karomanya, barokahnya. Nah ini sudah lama sekali Mbak Yai Siri itu mulang ilmu takhud. Padahal waktu awal-awalnya ojo jeru-jeru, ojo dalam-dalam, bahkan cuma mertuanya yang nyinggung. Bahkan banyak yang protes dan sebagainya. Tapi akhirnya luluh ya. Akhirnya semuanya malah masyarakat bakalan pada ngaji tauhid, alhamdulillah. Nah Ustadz Bastomi merupakan koordinatornya ya. Nah saya ini juga kan bisa ngaji di YouTube itu, YouTube ya, YouTube ya. Itu Ustadz Bastomi. Mbak Siri juga direkam katanya udah 3 tahun ya, lebih malah. Nah, saya ini baru-baru ini. Jadi sebenarnya saya ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa telepon, nggak bisa nelpon orang, terus menjawab telepon dan sebagainya, kuro saya ini. Tapi karena saya mohon pada Allah, ya Allah berilah jalan keluar atau solusi. Nah kenal Ustadz Bastomi, alhamdulillah. Nah boleh tuh Ustadz begitu tuh. Muka-muka Ustadz Bastomi panjang umur, sehat, akhirnya terus mendidik
memberitahu orang-orang yang nggak paham. Kenapa Gusti Allah memberi ilmu kok nggak sama? Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang hebat. Itu maksudnya biar saling melengkapi. Rahmatal alamin tuh begitu. Nah, jadi manusia sifat kekurangan, alasannya begitu saling melengkapi. Nah, kalau kesempurnaan mutlak punya Gusti Allah Kanjeng Nabi, wakilah Kanjeng Syekh tuh. Abdul Qadir, Imam Sadili, Fakih Muqaddam, Mahdi itu sempurna. Ya itu Allah yang membuat. Jadi kita bersyukur ya. Kau nggak bisa neng TikTok, nggak bisa YouTube. Malah satu takiro tuh Yusuf, kaya Nabi Yusuf. Ternyata dari teman saya, YouTube. Oh begitu, ini loh yang merah. Oh YouTube, siapa nggak Yusuf? Nah, ya keliru nggak apa-apa, namanya nggak bisa. Masa nggak iso? Malah orang nggak bisa, ngaku nggak bisa itu, kata guru saya di Lirboyo itu pahalanya separuh. Jadi orang nggak bisa, ngaku nggak bisa, Gusti Allah memberi pahala. Atau ngajak orang ngaji. Kok nggak mau, tetap pahalanya separuh. Kalau mau, wah double. Terus orang-orang yang memberi makan nih, mereka yang sedang kelaparan. Nah nih, yang ketiga tuh, jadi pertama hobi baca Al-Quran, senang baca Al-Quran. Yang ketiga menjaga lisan, ya tadi boleh rasan-rasan yang baik, yang jelek jangan. Nah sekiranya kalau yang boleh itu sekiranya yang dirasani senang, jadi nggak marah, bahkan hatinya menyuruh tuh, nah mempromosikan. Nanti siapa